Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi startup kami yang berjudul Bank Syariah atau BSI. Baik, langsung saja. Adapun profil CEO. Bank Syariah Indonesia atau BSI adalah hasil penggabungan beberapa bank syariah di Indonesia yang resmi beroperasi pada Februari 2021. Bank Syariah Indonesia atau BSI bertujuan untuk menjadi bank syariah terkemuka di Indonesia dan menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan memanfaatkan teknologi modern, BSI berupaya mengangkat aksesibilitas dan efisiensi layanan perbankan syariah bagi masyarakat. Dan adapun visi dari BSI itu adalah menjadi bank syariah termuka yang inovatif, terpercaya, dan berdaya saing global dalam menyediakan layanan keuangan berbasis syariah yang inklusif dan berinteraksi pada kemajuan teknologi. Di sini saya akan menjelaskan misi kami yang mempunyai 5 pokok. Yang pertama itu menyediakan layanan keuangan syariah berbasis teknologi. Dan yang kedua itu meningkatkan inklusi dan literasi keuangan syariah. Yang ketiga itu berinovasi dalam produk dan layanan perbankan syariah. Yang keempat itu bekerjasama dengan regulator untuk kepatuhan dan perkembangan industri. Dan yang terakhir itu mengedepankan prinsip syariah dalam operasional yang berkelanjutan. Dan di sini saya akan menjelaskan teknologi Bank Syariah Indonesia. Yang pertama itu blockchain dalam transaksi syariah. Seperti yang kita ketahui, blockchain menawarkan keuntungan besar dalam hal keamanan dan transparansi. Setiap transaksi dicatat dalam sistem secara permanen dan tidak bisa diubah, sehingga sangat mengurangi risiko penipuan. Dengan demikian, nasabah merasa lebih percaya dan yakin terhadap sistem transaksi yang diterapkan oleh BSI. Dan yang kedua itu kecerdasan buatan AI dalam analisis bisnis. BSI menggunakan AI untuk menganalisis perilaku nasabah dan risiko kredit dalam mendalam. Melalui algoritma pembelajaran mesin, BSI dapat juga memberikan rekomendasi produk yang lebih tepat dan personal bagi nasabah. Selain itu, AI juga membantu mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pemberian kredit, yang tentunya memberikan kemudahan bagi nasabah dalam memperoleh layanan keuangan yang lebih cepat dan efisien. Dan yang terakhir itu, teknologi yang digunakan Bank Syariah Indonesia adalah digitalisasi akad muamalah. BSI telah mengimplementasikan sistem digital untuk menandatangankan akad yang memungkinkan nasabah untuk menandatangani kontrak secara elektronik. Ini bukan hanya mempercepat proses pembiayaan, tapi juga mengurangi penggunaan dokumentasi fisik yang tentunya lebih ramah lingkungan. Inovasi ini juga merupakan langkah maju untuk memadukan nilai-nilai syariah dan kemajuan teknologi modern. Itulah yang saya bisa jelaskan dalam materi kali ini. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja teknologi dari bisnis perbankan syariah ini. Jadi ada 3 aspek utama dalam penerapannya. Yang pertama, pencatatan transaksi secara permanen dan tidak dapat diubah. Teknologi blockchain memastikan bahwa setiap transaksi yang dicatat bersifat permanen, tidak dapat dimanipulasi dan lebih aman. Hal ini meningkatkan transparansi dan keamanan data nasabah. Kedua, ada analisis data untuk rekomendasi produk. Dengan kecerdasan buatan dan analitik data, bank dapat memahami kebutuhan nasabah dengan lebih baik. Ini memungkinkan pemberian rekomendasi produk yang lebih sesuai, sehingga layanan menjadi lebih personal dan efektif. Yang ketiga, penggunaan tanda tangan elektronik. Dalam proses kontrak dan pembiayaan,
tanda tangan elektronik mempercepat proses administratif. Ini mempermudah nasabah dalam mengakses layanan tanpa harus datang langsung ke kantor cabangnya. Nah, untuk keuntungan dalam bisnis syariahnya itu yang pertama, efisiensi proses. Jadi, digitalisasi mempercepat berbagai proses seperti pengajuan pinjaman, pencairan dana. Hal ini mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan kepuasan nasabah. Kedua, ada transparansi dan kepercayaan. Dengan blockchain, semua transaksi dapat dilacak dan diverifikasi dengan mudah, sehingga operasional bank menjadi lebih transparan dan dapat dipercaya oleh nasabah. Dan yang terakhir, ada inovasi produk. Dengan pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI, Bank Syariah Indonesia dapat terus mengembangkan produk keuangan yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan nasabah, dan menjadikan layanan semakin relevan di era digital. Selanjutnya itu tantangan digitalisasi. Yang pertama, regulasi yang dinamis. Perubahan regulasi di sektor keuangan syariah bisa menjadi tantangan bagi BSI dalam menerapkan teknologi baru. Yang kedua, keterbatasan akses di internet. Di beberapa daerah di Indonesia, akses internet masih terbatas yang dapat menghambat adopsi layanan digital melalui nasabah. Yang terakhir, pendidikan nasabah. Masih banyak nasabah yang kurang memahami teknologi digital, sehingga diperlukannya upaya edukasi untuk meningkatkan penggunaan layanan fintech syariah. Selanjutnya, solusi untuk tantangan. Solusi yang pertama itu berkolaborasi dengan OJK dan regulator lainnya untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan terbaru. Yang kedua, memperluas jaringan layanan ke arah daerah terpencil dengan investasi dalam infrastruktur digital. Kemudian solusi yang terakhir, mengadakan program edukasi melalui seminar, webinar, dan media sosial untuk meningkatkan pemahaman nasabah. Selanjutnya, rekomendasi strategi digital dalam bisnis syariah. Yang pertama itu edukasi dalam pelatihan nasabah. Mengadakan program edukasi untuk nasabah mengenal manfaat penggunaan teknologi digital dalam perbankan syariah. Ini juga dapat dilakukan melalui seminar, workshop, atau konten online. Yang kedua, kerjasama dengan regulator. Bekerja sama dengan otoritas jasa keuangan OJK dalam lembaga terkait lainnya untuk menciptakan regulasi yang mendukung inovasi teknologi di sektor keuangan syariah. Dan yang terakhir, pengembangan infrastruktur teknologi. Meningkatkan investasi dalam struktur IT untuk memastikan bahwa semua nasabah termasuk mereka di daerah terpencil dapat mengakses layanan perbankan digital dengan mudah. Ya, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.